Oke, kita mulai saja untuk eh, resultio atau pemilihan siapa sih ketua OSIS untuk SMP dan SMP Hati Suci tahun ajaran 2021-2022. Oke, baik. Sebelum kita memulai eh, kegiatan hari ini, boleh saya minta tolong satu siswa. Eh, saya akan tunjuk dulu ya. Hmm, Kelvin. Kelvin boleh untuk dibuka dengan doanya, Kelvin? Kelvin atau enggak Noel? Halo, Sir. Anak-anak bisa dibuka Noel doa untuk membuka kegiatan kita hari ini. Oh ya, ya Pak. Ya, semuanya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini saya dan semua teman-temanku akan melakukan kegiatan hari ini. Semoga berjalan dengan lancar untuk aku dan juga teman-temanku yang sekolah dan yang lainnya, dan juga untuk guru-guru untuk mengajari kita. Tuhan, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Noel. Oke, ada sedikit prolog dari saya. Jadi, nanti siapapun yang terpilih jadi tim inti untuk OSIS, yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris, nanti tugas kalian kan sudah saya masukkan ke dalam grup SMP, OSIS SMP. Jadi, ketua OSIS, wakil ketua, dan sekretaris itu tugasnya adalah yang pertama untuk memilih anggota yang akan menjadi eh, pendamping kalian selama menjalani 1 tahun ajaran ini. Jadi anggota tersebut bisa kalian pilih dari kelas 7. Sekalian juga ingin biar memperkenalkan kelas 7 agar tahun depan mereka siap untuk OSIS-nya. Jadi dan kelas 9 kakak kelas kalian. Jadi nanti Cika, Cika lagi, Cika, Niko, dan Henderson dapat memilih kakak kelasnya yang kelas 9 untuk menjadi setidaknya supervise kalian untuk membantu setidaknya sampai dengan 1 semester ini, karena kelas 9 di semester 2 tidak dapat harus prepare mereka untuk ujian sekolah dan ujian praktek. Makanya itu alasan saya, Miss Yasita, dan Bapak Ibu Guru tidak memilih kelas 9 seperti itu. Jadi nanti kelas 8 ini yang terpilih, ini terakhir kalinya kalian ikut join OSIS sebagai tim inti seperti itu. Oke, baik. Uh, untuk tanpa berbuang-buang waktu, saya akan uh, sebentar ya. Jadi sebentar saya share screen dulu untuk kandidatnya, mungkin biar mengingat kembali siapa sih kandidatnya. Nah, di sini sudah ada 49 responden. Nah, di sini ada Nicholas, Anderson, dan Jessica Angel Kue Karujan. Jadi nanti kita akan umumkan, tapi sebelum itu Bapak Ibu guru yang lain beserta siswa-siswi kelas 7 dan sampai kelas 9 mau tahu seperti apa sih sebenarnya pemaparan, biar kita semakin yakin, oh ternyata kita milih misalnya contoh Nicholas atau enggak Henderson atau enggak Cika, tepat nih pilihannya seperti itu. Oke, baik. Tanpa berbasa-basi lagi, saya akan berikan kesempatan pertama kepada kandidat ketua OSIS pertama, yaitu Nicholas, kemudian Henderson, dan terakhir Jessica. Kalian bertiga bisa share screen dan jangan lupa untuk perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, oke Niko, waktu dan tempat saya persilakan. Oke.
Halo, nama saya Nikola Susmana. Saya kelas 8 SMP. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang visi dan misi saya ketika menjadi ketua OSIS. Visi saya ketika menjadi ketua OSIS adalah menjadikan Hati Suci sebagai sekolah yang baik dan menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, dan menjaga nama baik sekolah Hati Suci. Misi saya ketika menjadi ketua OSIS. Yang pertama, membuat program-program yang bertujuan untuk mengharumkan nama Hati Suci. Yang kedua, menanamkan sikap kedisiplinan kepada semua siswa untuk selalu mengikuti pelajaran dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara siswa dan guru walaupun menggunakan HP. Terima kasih. Oke, baik, Nicholas. Sebelum kita berlanjut ke kandidat kita yang kedua, gimana Miss Yasinta? Apa lebih enak ya kita ada dilempar tanya jawab untuk kandidat pertama ini atau menyelesaikan dulu baru kita buat pertanyaan? Gimana? Kita selesaikan dulu saja biar ketiganya kita tahu dulu visi misinya. Oke, siap. Thank you, Miss Yasinta. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari calon ketua OSIS yang kedua, yaitu Henderson Layadi. Saya persilakan waktu dan tempat kepada Henderson. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu Guru, nama saya Anderson. Saya dari kelas 8, sekarang saya ingin menjelaskan visi dan misi saya. Visi, mendorong anak-anak SMP Hati Suci menjadi siswa yang kreatif, berkarakter baik, dan memiliki mental yang kuat. Misi, mendukung kreativitas siswa SMP Hati Suci dengan mengadakan lomba menggambar antar kelas. Melatih keberanian siswa dalam berbahasa Inggris dengan mengadakan perlombaan Reading Day. Mengadakan acara makanan tradisional daerah masing-masing dengan tujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan rasa cinta keberagaman makanan khas daerah Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Henderson telah dipaparkan untuk visi dan misi untuk apabila terpilih menjadi ketua OSIS tahun ini. Baik, yang terakhir kita akan mendengarkan sama-sama pemaparan dari calon ketua OSIS yang terakhir, yaitu adalah Jessica Karujan. Oke, baik Jessica, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Henderson, bisa dimatikan dulu itunya. Oke. Baik, Jessica. Bisa untuk share screen? Apakah ada Jessica di sini? Oh, Jessica. Perkenalkan, Jessica bisa di share screen dulu, nak?
Pak Edward? Pak Edward? Iya, Halo, halo. oke Jessica. Kamu bikin PPT-nya nggak? Halo, Jessica, kedengaran suara saya? Jessica, kamu pakai apa ini? Handphone atau laptop? Yang lain kedengaran suara saya nggak? Dengar Pak. Kedengaran. Oke, Kenapa? Jessica berarti ada trouble. Jessica bisa dicabut dulu headsetnya, kemudian dipasang lagi atau nggak usah pakai headset? Oke, sudah Jessica? Oke, sebentar lagi proses sebenarnya, Pak Edward. Hmm. Oke, kita tunggu saja ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Halo. Jessica, kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Oke, siap Yaza. Kamu mulai sekarang ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Jessica. Dari kelas 8 SMP. Sekarang saya akan mempresentasikan tujuan saya sebagai calon ketua OSIS. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Jessica Angel Q. Karmijan, atau bisa dipanggil Cika. Saya kelas 8 SMP. Saya lahir di Manado pada tanggal 13 April dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Karena membangun karakter siswa-siswi yang sesuai dengan 10 karakter sekolah hati suci. Selanjutnya misi saya, yaitu yang pertama menyelenggarakan program-program untuk menumbuhkan kekreativitasan siswa dan siswi. Lalu yang kedua mempererat persaudaraan antar siswa dengan menjaga keharmonisan bersama. Ketiga, meningkatkan kesadaran siswa-siswi tentang kebersihan sekolah. Dan keempat, mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa. Lalu selanjutnya program kerja. Namun dikarenakan keadaan sekarang yang tidak bisa dilaksanakan. Yang pertama yaitu mengadakan sosialisasi seputar budi pekerti untuk membentuk karakter siswa di sekolah. Yang kedua, melakukan razia untuk mendisiplinkan murid. Yang ketiga, mengadakan perlombaan untuk memperingati hari raya tertentu seperti Hari Kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Natal, dan lain-lain. Lalu keempat, mengadakan kelas bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, melakukan program olahraga. Terima kasih.
Oke, terima kasih Jessica. Oke, kepada 3 kandidat kami, Jessica, Henderson, dan Nicholas. Terima kasih atas pemaparan visi dan misinya. Oke, baik. Setelah kita untuk anak-anak semua dan Bapak Ibu guru, kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari visi dan misi serta tadi ada tambahan dari Jessica mengenai program kerja. Nah, baik. Setelah ini kita akan buka pertanyaan nih, Miss Yas, ya, untuk calon. Ya, sudah kan? Kalau hanya memaparkan sudah. Nah, sekarang gantian kita dan teman-teman kalian bertanya ke kalian. Nah, bagaimana kalian merespon atau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru ataupun teman-teman. Oke, baik. Kita buka berapa pertanyaan, Miss Yas? Oke, gini aja. Kita kalau untuk muridnya kita kasih untuk ke teman-temannya ya, kita kasih hanya 2 pertanyaan, dari Bapak Ibu guru juga 2. Jadi hanya 1 pertanyaan untuk ketiga kandidat ya. Oh ya, tambahan mungkin Miss Yas. Oke, boleh. Mungkin untuk Mr. Selamat bergabung Mr. Jo. Tadi sudah beberapa visi dan misinya sudah saya share. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang terlambat kita sudah bisa membaca setidaknya garis besar ya sebelum nanti membuat pertanyaan. Oke, anak-anak, saya berikan kesempatan kalian untuk bertanya. Kalau memang tidak bisa berbicara, boleh by ketik ya. By kolom chat nanti akan saya bacakan untuk ketiga kandidat. Kalau tiba-tiba teman-temannya tidak mau bertanya dulu, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Halo Miss Yas. Oke, silakan. Saya tanya dong Miss Yas. Oke, boleh Pak Tito. Pertanyaannya? Mungkin pertanyaannya ini buat 3 orang sekaligus calon ketua ya. Yang pertama itu tadi kan saya udah dengerin visi misi serta program kerjanya. Nah, kalau saya dengar itu kayak masih agak ngambang. Kira-kira program kerja real yang seperti apa sih yang akan kalian lakukan untuk mengembangkan OSIS Hati Suci khususnya di SMP? Lalu kalau dalam situasi pandemi seperti ini, kira-kira program kerja apa yang kira-kira cocok yang akan kalian laksanakan untuk program OSIS SMP? Terima kasih, Miss Yas. Terima kasih, Pak Tito. Oke. Kita tampung dulu ya, Miss Yas ya. Nanti boleh. Nanti saya bacakan lagi. Saya sudah mengerti pertanyaannya. Baik. Oke, Bapak Ibu guru yang lain ada yang mau bertanya? Mungkin Mr. Jo. Karena kebetulan di sini Mr. Jo ya, bapaknya ketiga anak-anak ini. Ya, ada pertanyaan mungkin? Atau Bapak Ibu guru yang lain? Ada pertanyaan? Mr. Jalu, kemudian Pak Bagus. Jonathan mau nanya? Soalnya aku mau nanya. Oke. Ya sudah, jangan ditahan-tahan Jonathan. Betul. Nanti sakit kepala. Ayo Jonathan, ayo. Nah, jadi kan cerita ini kan lagi masa-masa pandemi nih. Kalau misalnya ada acara seperti Natal atau apapun itulah kayak makan bersama. Jadi kita bagaimana gitu apa ya? Cara kebersamaannya gitu, bagaimana bertahan kebersamaannya aja gitu maksudnya. Siapa sih yang cewek itu Pak? Aku lupa OSISnya. Jessica itu kebetulan Jessica teman adik kelasnya yang dari Rumah Hati Suci. Oke, berarti ini ya, saya coba rangkum pertanyaan dari Jonathan ya. Kalau ada acara Natal dan lain-lain, bagaimana cara melaksanakannya agar tetap terjalin kedekatan gitu ya maksudnya Jonathan ya? Iya Miss, seperti itu Miss. Oke. Berarti ke 5% lagi Miss. Oke, baik. Thank you Jonathan. Ya, Oke, baik Bapak Ibu guru lain dan anak-anak. Tadi Pak Tito sudah bertanya. Oh ya, Noel, Mark Fritz. Noel ada pertanyaan? Tadi udah angkat tangan. Oke. Pertanyaan terakhir dari siswa ya. Kan tadi ada kayak ini ya, kayak hari-hari raya Natal gitu-gitu kan ya. Nah, misalnya kalau itunya hari raya untuk melaksanakannya di sekolah atau di
dari kayak gini, nah itu dibatalin, apakah ada hari raya Natalnya lagi? Nah, terus bisa kalian wujudin nggak kayak gitu? Bentar ya, saya coba rangkum ya. Berarti bagaimana cara melaksanakan hari raya ya? Ya, mungkin ya, seperti itu ya, Noel. Noel. Tapi kalau hari rayanya itu nggak bisa dilaksanakan, nah hari raya apa lagi yang bisa kalian pikirkan? Jadi bagaimana cara menjalankan perayaan hari raya secara virtual atau secara virtual ataupun offline gitu ya? Ya. Langsung. Ayo, oke. Terima kasih, Noel. Baik, satu pertanyaan untuk Bapak Ibu gurunya. Ada pertanyaan lagi? Oke, Mister, mau tanya dong? Oke, baik. Ada ya. Ya. Ini mungkin untuk semua yang mencalonkan diri sebagai ketua OSIS ya. Mungkin pertanyaannya sama untuk kalian bertiga ya. 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 Bagaimana ketika kalian menghadapi konflik atau persoalan dengan anggota kalian sendiri dalam menghadapinya? Itu saja sih. Bisa diceritakan, mungkin nanti saya akan begini begitu, itu saja. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Mr. Jalu atas pertanyaannya. Oke, gimana Mrs. Kita langsung boleh. Ya. Kita coba dari yang pertama, berarti adalah apa tadi? Nicholas. Dari Nicholas untuk pertanyaan dari Pak Tito dulu. Ya, Mr. Jo. Ayo, Mr. Jo. Oke, baik, Nicholas. Sekarang tadi udah ada pertanyaan 2 dari guru, teman-teman, dan ada 2 dari Bapak Ibu gurunya. Coba bisa dijelaskan. Ayo. Oke, Nicholas. Pertanyaannya dari Pak Tito adalah program kerja real yang dilaksanakan untuk OSIS SMP yang cocok digunakan selama pandemi, jadi secara virtual. Pertanyaan dari guru yang kedua adalah bagaimana ketika kamu menghadapi masalah atau konflik antar anggota, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertanyaan ketiga dari Jonathan adalah ketika ada acara Natal dan lain-lain, bagaimana cara melaksanakannya untuk tetap menjalin keakraban? Di pertanyaan keempat ada Noel, bagaimana cara menjalankan perayaan hari raya secara virtual maupun offline nantinya? Dan jika cancel atau jika terjadi pembatalan acara itu, bagaimana untuk melaksanakan kegiatan berikutnya? Mungkin seperti itu. Oke, silahkan kepada Nicholas. Hai Nicholas. Halo Nicholas. Apakah Nicholas masih join? Oh, Nicholas tidak bisa itu ya? Nggak bisa buka mic atau gimana? Biar Bapak Ibu guru dan baik. Gimana Miss Yas? Niko kayaknya typing itu deh di kolom chat. Dia bilang untuk jawaban dari Ko Jonathan itu kita melakukan secara virtual. Seperti itu. Untuk pertanyaannya Pak Tito seperti apa? Pak Tito mau tahu program real apa sih yang bisa kalian lakukan gitu loh. Jadi kan tadi beberapa visi dan misi itu masih terdengar ngambang ya kalau tadi versi dari Pak Tito. Jadi Pak Tito cuma mau tahu seperti apa sih yang realnya gitu loh. Oke, bisa dijawab Nicholas? Atau kita agak bingung Pak katanya. Nah, gimana Miss Yas? Apakah kita ke kandidat kedua ya? Siapa namanya?
pertanyaan dari Pak Jalu dulu dong, yang kedua. Oh iya Pak, Mr. Jalu ya. Kalau kamu punya masalah atau konflik dengan anggota tim kamu, apa yang akan kamu lakukan? Nicholas? Apakah kamu tiba-tiba kamu ajak berantem, atau kamu ajak duduk bareng, ngopi, ke kantin, atau bagaimana? Kalau kamu ada masalah dengan tim atau anggota lainnya. Menyelesaikan dengan mengambil keputusan. Keputusannya gimana? Caranya, Nicholas? Apakah kamu berantem? Atau kamu harus ngobrol, ketemu, musyawarah, atau minta bantuan Bapak Ibu guru, atau bagaimana? Realnya. Musyawarah. Oke, kalau dari Nicholas ada musyawarah, kita lanjut. Mungkin boleh ke selanjutnya ya, Pak Edward ya. Kita ke Henderson ya. Oke, siap. Silakan Henderson. Menurut Henderson bagaimana? Kegiatan realnya mau ngapain? Lalu berikutnya adalah kalau ada konflik bagaimana? Terus bagaimana cara mengadakan kegiatan secara virtual? Khususnya untuk hari raya. Hai Henderson. Hai. Mana Henderson ya? Hai. Hai Henderson. Ya. Oke. Cara real berhubungan dengan OSIS adalah hal yang baru bagi saya, maka saya sangat terbuka untuk menerima saran dan ide dari teman-teman. Oke, berarti untuk kegiatan realnya, kira-kira kamu mau ngapain selama pandemi? OSIS-nya mau ngapain sama pandemi? Yang terdekat Yang lah. tadi ada di misi, yang ada di misi di presentasi tadi, contohnya seperti mengadakan acara mendukung kreativitas siswa dengan mengadakan lomba menggambar antar kelas. Oh iya, oke, ngerti. Kalau kamu punya masalah dengan sesama anggota OSIS, apa yang akan kamu lakukan? Pertama-tama coba dulu selesaiin sendiri, kalau nggak bisa baru nanya guru. Oke, baru nanya guru. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari kakak-kakaknya. Untuk kegiatan secara virtual, untuk hari raya, bagaimana sih cara virtualnya agar tetap dekat dengan teman-temannya atau dengan gurunya juga? Bagaimana Henderson? Bagaimana cara kamu melakukan perayaan? Bukan hari raya aja sih, bukan hari raya keagamaan ya, mungkin hari raya lainnya. Bagaimana cara mengadakan perayaan secara virtual agar tetap lebih dekat dengan sesama temannya? Contohnya mengadakan perayaan acara makan tradisional dari daerah masing-masing dengan tujuan biar jadi lebih dekat, mengenal makanan-makanannya, juga dekat pertemanannya dengan teman-teman. Oke, terima kasih Henderson. Mungkin kita lanjut ke kontestan berikutnya. Asik. Yang berikutnya adalah Jessica. Apakah masih bisa mendengarkan saya? Jessica Angelku Kaluchan. Apakah bisa mendengar dan berbicara? Oke, untuk pertanyaan pertama, saya akan membuat acara seperti Natalan dalam bentuk jimit dan mengadakan lomba. Pertanyaan kedua, saya akan mendiskusikan dengan anggota OSIS lainnya, akan tetapi jika dapat dinasihati, maka saya terpaksa mengeluarkannya. Oh, jika tidak dapat dinasihati, saya akan terpaksa mengeluarkannya. Oke. Pertanyaan ketiga, mengadakan lomba kerjasama. Oke. Terima kasih Jessica atas jawabannya. Mungkin
Bagaimana Bapak Ibu? Sudah puas dengan jawabannya? Iya, bagaimana Pak Tito, Mr. Jalu? Oh, Sudah. Mr. Jo, angkat tangan. Oke, tahan sebentar ya Mr. Jo, tahan sebentar. Kita tanya ke Pak Tito dan Ya, Pak Jalu. Bagaimana? Sudah puaskah dengan jawabannya? Sudah, Miss Yas. Oke, Pak terima Edward, kasih Pak terima Tito. kasih. ya, sama, thank you. Ya, sip. Oke, Mr. Jo. Oke, thank you Mr. Jalu. Oke, kita ke Mr. Jo. Hai Mr. Jo. Boleh Ya, dibuka halo. mic-nya? Oke, sip. Sorry ya, agak telat masuknya tadi. Jadi, saya tidak bisa sempat ikut dari pertama. Tapi yang ingin saya mau tanyakan ya, ini dari ketiga calon ini. Saya mau buat sebuah ilustrasi. Ilustrasi saya seperti ini. Contoh misalnya, ini kita ini mau mengadakan piknik ini ya. Piknik, contoh ke Ragunan atau Taman Mini. Tapi kita di sini hanya cuma dikasih budget yang 1 juta. Padahal tahu sendiri ke Taman Mini bahwa satu sekolah itu kan mungkin di atas 1 juta. Mana mobil aja rata-rata kita mau sewa mobil aja itu kan sudah 1 juta lebih ya untuk sehari pulang pergi. Tapi kita andai kata budget dana yang kita butuhkan itu sekitar 5 juta. Tapi kita dari sekolah itu dikasih 2,5 juta, contoh ya, dikasih 2 juta atau 2,5 juta. Yang jelas intinya kita dikasih tidak bisa menutupi rencana kegiatan kesiswaan kita. Kira-kira menurut kalian langkah-langkah apa saja yang bisa kalian lakukan? Artinya jika kalian diberi emban sebagai OSIS ya, agar kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi dananya sedikit. Kalau hitung-hitung pasti dananya besar. Apakah usaha atau tindakan bagaimana kalian bisa menggolkan acara tersebut? Nah, itu saja pertanyaannya Mr. Jo. Silakan. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir dari kita semua. Sebagai penutup juga mungkin ya, Pak Edward, pertanyaan penutup. Jika mengadakan, berarti pertanyaan begini ya, jika mengadakan kegiatan keluar sekolah atau field trip ataupun piknik, namun hanya memiliki dana yang terbatas, bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk tetap menjalankan kegiatan tersebut? Begitu ya, Mr. Jo ya? Oke, mau kita mulai dari siapa, Pak Edward? Tadi Nicholas sudah menjawab, Miss. Oke. Dia jawab offline, Mister, memberikan bantuan dan mengalah. Lalu kalau Jessica, saya akan mengajak teman-teman saya untuk mengumpulkan dana. Mungkin di sini maksudnya teman-teman Jessica itu maksudnya yang timnya OSIS kan? Oke, baik. Henderson bagaimana? Kalau saya sih mengadakan kayak penjualan kayak seperti anak-anak membuat prakarya. Kalau ada prakarya yang bagus bisa dijual, habis itu duitnya bisa buat nutupin duit buat pergi pikniknya. Oke. Bagaimana Mr. Jo? Sudah puas dengan Luar jawaban biasa, Henderson. Hebat jawabannya ya. Oke, udah dapat poinnya. Thank you, Miss. Oke, thank you Mr. Jo untuk pertanyaan penutupnya. Oke, baik. Mungkin ini saya dan Mrs. hanya mengingatkan. Mungkin ada dari teman-teman atau anak-anak yang belum sempat vote, Bapak Ibu gurunya, di sini baru terakhir saya lihat baru 49 responden. Saya sengaja tidak memberikan nama siapa yang mengvote. Biar seperti kayak pemilu kan tidak ada, misalnya kita lagi milih tuliskan nama yang milih, biar lebih luber ya, kata Mr. Jalu ya, Pak Jalu ya, kalau prinsip pemilu langsung umum, bebas rahasia. Jadi betul, biar ya, bagaimana anak-anak ada yang belum, sebentar ya, saya coba share sebentar. Oke, saya coba mungkin Bapak Ibu guru yang belum, ada Bapak Ibu guru yang belum. Sebentar ya. Sebentar.
Oke, anak-anak dan Bapak Ibu guru, kalau misalnya belum sempat ngevote, saya coba share untuk share linknya. Mungkin ada yang karena saya share di hari terakhir MPLS dan Sabtu Minggunya weekend, takutnya terlupa. Ini baru sudah 49 responden yang sudah mengirimkan jawabannya. Mungkin khususnya untuk anak-anak dari Rumah Hati Suci ya, karena Iya. mereka kan tidak bergadget sendiri, mungkin boleh sambil mengisi. Benar. Boleh mengisi link ya di sebelah. Oke, iya. Jadi anak-anak, jadi gimana Miss Yas atau enggak Bapak Ibu guru? Jadi kalau misalnya nih ada dua kandidat yang nilainya sama, baiknya seperti apa ya? Kita akan vote ulang untuk 2 kandidat. Oke. Jadi nanti kita akan berarti jangan di hari ini ya? Iya, mungkin bisa besok kita vote Iya, atau iya. langsung karena sebenarnya kan kita sudah ketemu, kita tinggal berikan pengumuman aja lewat kelas, boleh kita tampilkan fotonya melalui grup-grup PJJ atau mungkin saat briefing pagi, jadi jam 7.15 kita briefingnya bareng-bareng, bisa jadi nggak harus per Bagaimana Mr. Joe baiknya? Ya. Oke, sebentar. Oke. Sudah 50, sudah nambah 1. Nah, makanya apakah gini aja ya Miss ya sekali ya, biar tidak terlalu berlarut dan juga biar lebih memudahkan besok kan juga tim SMA. Berarti kita kasih waktu berapa menit lagi ya, ini kan sudah responnya 50. Sebenarnya jumlah siswa tadi dari info dari Miss Grace itu ada sekitar 50 berapa? 58. Nah, guru-gurunya ada berapa ya, Bapak Ibu gurunya? Gurunya ada 12 kayaknya. Ntar saya cek. Sebentar. Kalau dari grup sih 16 orang ya, dari grup guru-guru 16. Oh, Miss. Oke. Dari 15 lah gurunya. Oh, Mister kalau orangnya sakit. Oh iya, karena di SMP sendiri di kelas sendiri ada 3 orang dia tidak bisa vote karena posisi. Iya, yang di luar Hati Suci juga ada John kelas 7 yang masih isoman kelas seperti itu. Jadi sepertinya kita tidak bisa memaksakan juga ya. Iya. Atau gimana baiknya? Jadi kita kasih waktu sampai berapa menit Bapak Ibu biar kita nanti putuskan untuk real time buat penghitungan siapa yang jadi ketuanya, karena di saya sebenarnya udah ada di sini sudah terlihat. Oke, baik, sudah 52 responden. Oke, mungkin Pak Ibu Guru diingatkan lagi ya. Saya coba ingatkan Pak Ibu Guru yang belum vote. Tadi saya sudah Oke, saya kasih waktu sampai thank you Miss Yasinta, sampai jam 1.45 ya. Jadi kenapa kami tidak sampai besok, karena biar sudah ketahuan siapa ketuanya besok nanti yang SMA, lalu kemudian biar nanti tujuannya adalah ketua dan wakil ketua serta anggotanya dapat memilih langsung anggota-anggotanya, dan diharapkan ketika sudah terbentuk satu tim OSIS SMP maupun besok yang SMA sudah bisa melakukan rapat pertama yang nanti kalian bisa membuat mungkin classroom sendiri ataupun bisa berkomunikasi via grup WhatsApp OSIS. Jadi nanti kalian bisa juga memberikan link Gmeet untuk rapat perdana kalian, seperti itu. Oke, baik, kami masih tunggu sampai 6 menit lagi ya. Iya, boleh. Mungkin sambil menunggu,
Ada pengumuman dari Bapak Ibu guru? Ya, di sini sudah 55 responden. Minimal kita tunggu sampai 60 ya Pak ya? Iya, oke. Kalau 60 kan sudah di atas 70. Oh iya. Oh iya. Totalnya berapa? Berarti berapa? 55, kita 58 tambah 12 ya? 58 tambah 15. Berarti 73. Harusnya 73 sebenarnya kalau udah 55 udah lebih dari separuh dong kan? Iya, tapi kita tunggu dulu ya. Iya, iya. 60. 5 lagi yang belum vote. Oke, yang sudah vote sekali, jangan ketagihan kalian ngevote terus ya. Biar ini sengaja saya tidak memberikan menuliskan namanya, jadi biar lebih transparan aja seperti itu. Iya, betul. Nanti siapapun yang terpilih menjadi ketua, wakil ketua dan sekretaris baik di SMP dan SMA, sesuai dengan informasi kemarin dari Mr. Jo bahwa mereka akan mendapatkan surat tugas ya Mr. Jo ya, surat tugas yang akan setidaknya sebagai file kalian ataupun sebagai ya kalau dibilang buat portofolio kalian lah. Nanti next ketika kalian melanjutkan pendidikan di tingkat selanjutnya ada ibaratnya profil kalian. Kalau di Bapak Ibu guru kalau lagi ngelamar kerja ceritanya ada riwayat pengalaman kerja seperti itulah gambarannya. Jadi ada nilai plus buat kalian. Oh ternyata Nicholas atau Henderson ataupun Jessica pernah menjadi ketua OSIS SMP tahun 2021 sampai 2022. Seperti itu ya anak-anak ya. 3 calon itu. Jadi biar nanti saya akan berkoordinasi dengan Miss Yasita ataupun Pak Jo ke bagian operasional untuk mengingatkan membuatkan surat tugas OSIS tersebut. Seperti itu. Baik, waktu tinggal 4 menit lagi. Saya masih lihat lagi. Wow, udah 56 responden yang sudah meng-vote. Jadi pesan saya, Miss Yasinta dan Mr. Jo dan seluruh Bapak Ibu guru, apapun hasilnya, ini semua bukan hanya kami yang memilih, tetapi teman-teman semua yang ikut juga memilih. Dan apabila untuk siswa yang tidak terpilih menjadi ketua, disinilah kita bisa bisa menunjukkan berlapang dada seperti dengan konsep karakter yang juga berlaku di hati suci. Jadi kan kalau kalian tahun lalu dulu belajar di PPKN sama Mr. Jo, bagaimana sih apabila peserta rapat tidak mungkin tidak menerima, tetapi kalian harus bisa berlapang dada seperti itu ya anak-anak ya. Jadi berharap kami pun sebagai Bapak Ibu guru akan tetap terus mendukung kalian untuk kegiatan OSIS ini. Nah nanti yang terdekat sekali adalah kebetulan saya untuk di kesiswaan SMP dan Miss Yasita di SMA, walaupun kita berbeda unit tetapi bahu-membahu lah untuk OSIS. Jadi nanti karena kegiatan itu bersifat bersamaan, karena kan kita SMP dan SMA tidak besar siswanya, jadi kita nanti seluruh kegiatan kesiswaan itu dari tim OSIS akan kami ikut sertakan untuk membantu kesiswaan tahun ini, seperti itu ya. Jadi setidaknya tahu nih garis besar kegiatan kita di SMP SMA. Kita akan mengajak kalian untuk rapat bersama juga nanti. Nah, yang terdekat adalah kegiatan Hari Kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Untuk masalah teknisnya nanti kita akan sampaikan berikutnya. Oke, sepertinya tinggal 2 menit lagi. Dan di sini tetap masih di 56 responden. Bagaimana? Apakah kita sounding sekarang, Bapak Ibu guru dan teman-teman dan anak-anak semua? Boleh. Oke.
Ya, mungkin Bapak Ibu guru dan teman-teman serta 3 calon ketua OSISnya sudah mungkin tidak masih bertanya siapa ya untuk ketua OSISnya. Jadi nanti eh, yang memperoleh nilai tertinggi suara itu akan ya menjadi ketua OSIS. Kemudian yang mendapatkan suara terbanyak kedua akan menjadi wakil ketua dan yang terakhir sebagai sekretaris. Oke, baik anak-anak dan Bapak Ibu guru semuanya, saya akan umumkan secara resmi siapakah yang menjadi calon ketua OSIS SMP Hati Suci periode 2021-2022. Oke. Baik, anak-anak, dari 3 calon ini kita memutuskan. Menurut kalian siapa sih yang terpilih? Oh, 57. Oke, baik, sudah stop ya. Sudah 145. Jadi kira-kira menurut kalian siapa sih yang menjadi ketua OSISnya? Niko. Oke, baik. Oke, baik. Berdasarkan hasil responden dari 57 suara, maka dapatlah diperoleh yaitu Henderson Layadi memperoleh suara 25 suara atau sebesar 43,9%. Kemudian Jessica Karujan dengan 21 suara atau 36,8%, dan yang terakhir adalah Nicholas dengan 18 suara atau 31,6%. Jadi inilah hasil pengumuman yang terpilih menjadi ketua, wakil ketua dan sekretaris secara berturut-turut. Jadi selamat untuk Henderson, kamu terpilih menjadi ketua OSIS SMP periode tahun ini. Oke, selamat kepada Henderson, kita berikan tepuk tangan pada Henderson. Selamat. Ya. Selamat. Selamat pada Henderson. Kemudian ya, ingat jangan ini bukan beban berat ya Henderson, tetapi kita akan sama-sama bantu dukung kalian untuk OSIS ini. Lalu untuk Jessica dan Nicholas, mohon bahu-membahu dengan Henderson agar OSIS tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Oke? Congratulations buat kalian bertiga, untuk terlebih untuk Henderson. Ada pengumuman tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Mr. Joe, apakah ada sedikit tambahan mungkin? Mr. Joe. Sepertinya Mr. Joe lagi ada gangguan ya dengan sinyal. Gangguan. Alright, sudah. Oke, baik. Sepertinya itu saja. Besok nanti besok apakah sudah bisa ditutup Mr. Joe biar kita tutup dengan doa ya? Oh ya. Oke, sorry karena tadi masih ada hal yang nggak bisa saya tinggalkan. Oke, siap. Boleh tahu update-nya, Pak? Ya, siapa? Ya, pemenangnya adalah, sebentar ya, saya share screen ulang biar Pak Jo bisa ngelihat. Nggak apa-apa Mr. Jo. Jadi inilah update terakhirnya. Jadi sebentar, kelihatan Mr. Jo untuk share screen saya. Nah, Nick Henderson memperoleh 25 suara, Jessica Karujan 21 suara, dan Nicholas 18 suara. Jadi jadi ketuanya adalah Henderson Layadi. Oke. Baik ya. Jadi anak-anak ingat ya, ini bukan siapa menjadi juara, who is the to be a winner ya, tetapi ini kita benar-benar saling bahu-membahu ya anak-anak ya. Pokoknya yang walaupun kalian yang lain yang belum bisa menjadi ketua, jangan berkecil hati. Kita sama-sama kok tim untuk OSIS seperti itu. Ada masukan Mr. Joe untuk ketiga calon tersebut? Oke, baik. Terima kasih Pak Edward. Ya, selamat ya buat si Henderson karena sudah terpilih secara sah, dan juga ini demokrasi yang baik ya. Jadi bukan kita hanya voting, tetapi kita mendengar juga paparan visi dan misi, karena ini adalah satu proses demokrasi yang baik yang kita sudah tanamkan sejak dini di pribadi dan jiwa kepemimpinan kalian. Semoga kepemimpinan
Henderson Layadi bisa baik, dan yang jelas kami sebagai guru pasti selalu siap mendukung. Adapun segala ide dan usul-usulnya silakan kami menunggu. Silakan para ketua OSIS yang terpilih dan dewan-dewannya nanti mengagendakan kegiatannya sehingga nanti bisa bertemu dengan teman-teman, dengan guru-guru kalian. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik. Oke. Sebelum kita menutup mengakhiri pertemuan hari ini, saya akan menutupnya dalam doa. Oke, anak-anak semua dan Bapak Ibu guru yang lain, kita akan menutup kegiatan di siang hari ini lewat doa. Saya akan memimpin secara Kristiani. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kalau siang hari ini Tuhan, kami telah kembali berkumpul Tuhan untuk mendengar pemaparan dari calon ketua OSIS, 3 kandidat calon ketua OSIS Tuhan, dan semuanya sudah berjalan dengan lancar, dan telah terpilih Henderson sebagai ketua OSIS tahun ini Tuhan. Biarlah setiap rencana maupun visi misi yang sudah dia paparkan Tuhan, itu semua dapat demi memajukan dan kebaikan untuk SMP dan SMP Hati Suci Tuhan. Oke, sebentar juga kalau kami akan berpisah satu sama lain, biarlah Tuhan besok kami dapat kembali Tuhan, anak-anakmu juga Tuhan dapat kembali dalam pembelajaran, dan besok direncanakan kalaupun SMA juga akan mengadakan pertemuan untuk menentukan siapa untuk sebagai ketua OSIS SMA, biarlah Tuhan semuanya diberikan kelancaran oleh-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih. Oke, sebelumnya, sebentar tahan. Saya akan mengambil dokumentasinya. Boleh buka kameranya, anak-anak? Open kamera semuanya. Oke. Eca, ya, Mr. Jalu, ya, Bapak Ibu, ya, Pak Kelvin, Nicholas. Oke. Baik anak-anak, P2 hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu guru serta anak-anak semua, terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang.